Maka satu waktu lagi kumpul para sahabat, Nabi SAW sempat menusuk bagian lambungnya Usaid sambil bercanda. Ya, maksudnya bukan dengan benda tajam ya, tapi dengan tongkat atau dengan tangan beliau SAW. Maka Usaid menggunakan kesempatan itu sambil mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu kisoslah, balaslah. Kata Usaid, ya Rasulullah, titik yang Anda sentuhkan tadi ke lambungku itu tidak ada bajunya, tidak ada kainnya. Saya juga harus melakukan itu. Maka Nabi SAW menyingkap bajunya. Dan saking luar biasanya ibadahnya Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, satu waktu dia sedang tidurkan anaknya bernama Yahya di dekat sebuah pohon di malam hari, kemudian dia baca Al-Quran. Lalu tiba-tiba ada kudanya di dekat yang diikat di dekat anaknya yang sedang tidurkan di bawah pohon itu merontak. Dia berhenti baca, kuda itu berhenti juga. Kemudian kedua kali dia lanjutin bacaannya, kuda itu berontak lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Maka dia pun mengatakan, saya mengangkat kepala saya ke langit, lalu saya menemukan ada cahaya putih, seperti lentera cahaya putih yang sedang naik ke langit. Maka saya pun laporkan kepada Nabi SAW. Figur ini seperti biasa teman-teman sekalian akan saya bacakan dulu nasabnya. Kemudian kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis dalam kisah beliau. Dia adalah Usaid bin Khudair bin Simak bin Atiq bin Nafi' bin Ummul Qais atau Umrul Qais. Ibnu Malik, Ibnu Zaid, Ibnu Abi Ash'al bin Jusham bin Al-Harith. Ini terkenal dari Al-Ansari Al-Ausi. Ya. Dan beliau mendapatkan gelar Al-Kamil. Tadi yang saya katakan, Kamil itu maksudnya sempurna. Karena orang kalau lihat paras wajahnya dia sangat tampan, kalau lihat berpenampilan sangat bersih, kalau dia bertutur kata sangat rapi, santun, dia juga bermuamalah sama orang-orang, itu semuanya sangat baik. Dan juga dia memiliki jalur nasab yang suci, yang bersih, baik sebelum Islam ataupun sesudah Islam. Serta dia juga menguasai semua yang berhubungan dengan keterampilan perang. Dan di masa itu tidak semua orang bisa tulis menulis, dia sudah bisa menguasai tulis menulis tersebut. Beliau juga memberikan atau mendapatkan julukan Abu Yahya karena anaknya bernama Yahya. Dan Nabi SAW memujinya sambil mengatakan, Ni'mar rajuli Usaid bin Khudair. Sesungguhnya Usaid bin Khudair adalah sebaik-baik laki-laki. Kalau orang Arab mengatakan Ni'mar rajul, itu maknanya berarti orang ini sempurna semuanya. Layak jadi pasangan hidup, suami, layak jadi anak yang berbakti, layak menjadi orang tua yang dipatuhi, layak menjadi sahabat, tetangga, partner bisnis, layak semuanya. Itu diistilahkan dengan ni'mar rajul. Dan juga beliau wafat di bulan Sya'ban di tahun 20 Hijriah dan dikuburkan di Baqi di masa Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW persaudarakan Usaid bin Khudair pada saat Nabi SAW hijrah dengan Zaid bin Harithah. Kalau pernah dengar nama ini kan mulia. Zaid bin Harithah adalah salah satu kekasih Nabi SAW, anak angkat Nabi. Sampai di fase Mekah dulu sempat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Karena memang dia sangat disayang oleh Nabi SAW dan dijadikan sebagai anak angkat. Dan pada saat ayahnya menemukan Zaid ini ternyata ada di Mekah. Dan diberikan pilihan antara dia pilih ayahnya atau dia pilih Rasulullah SAW. Dia pilih Rasulullah. Maka diubah namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Dan kembali lagi namanya Zaid bin Harithah setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, namun dia adalah penutup para nabi dan rasul. Barulah dikembalikan namanya menjadi Zaid ibn Harithah. Nah, Nabi SAW memilih Usaid bin Khudair untuk bersaudara secara khusus dengan Zaid bin Harithah ini. Kemudian juga dia belum hadir di perang Badar karena memang pada saat itu pendapat yang paling kuat karena dia belum pada saat perang Badar itu masih opsional, masih pilihan, bukan satu keharusan. Maka dia pun akhirnya tidak hadir, namun di Uhud dia sempat hadir dan dia termasuk orang yang terbanyak memiliki luka, ada 70 luka di tubuhnya dan dia menunjukkan tentang kebenaran dalam mempertahankan agama ini.
Dan dia juga termasuk ikut dalam perang pembebasan Baitul Maqdis di masa Umar radhiyallahu anhum. Ibunya bernama An-Nu'man, putri An-Nu'man bin Imrul Qais. Dan saya coba cari nama istrinya, belum saya temukan, tetapi saya temukan nama anaknya adalah Yahya. Kita akan coba bacakan teman-teman sekalian dulu apa yang ditulis oleh penulis tentang pribadi Usaid bin Khudair. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman sekalian mengikhlaskan niat, terutama saya duluan, saya terlebih dahulu sebagai pemateri dan teman-teman yang mendengarkan, agar Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita. Dan terus saya ingatkan, kalau kita sedang berada di taman-taman surga, ini adalah majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, Allah memiliki golongan malaikat khusus untuk mencari majelis ilmu. Dan kalau mereka menemukan, maka mereka saling panggil satu sama yang lain. Dari majelis itu sampai ke langit, mereka memenuhi barisan mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Dan figur kita ini juga, Usaid bin Khudair adalah salah satu figur yang memiliki amalan unggulan. Ada sahabat yang sangat unggul misalnya di jihad, ada yang sangat unggul di sedekah misalnya. Semua ibadah mereka kerjakan, tapi ada keunggulannya. Usaid bin Khudair ini punya kelebihan yang luar biasa, suka sekali menghadiri majelis ilmu. Dan beliau sangat menikmati itu. Nah, dalam serial sahabat kita ini agak berbeda sedikit dengan kajian-kajian yang biasa kita isi, karena ini serial yang cukup panjang. Oleh karena itu butuh keikhlasan mendengarkan, karena ini terbagi dalam beberapa bagian. Kita akan membacakan dulu bagaimana kisah yang ditulis oleh penulis, kemudian kita baru masuk ke manaqib atau keutamaan beliau, kemudian baru kita masuk ke ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ini cukup panjang, biasanya minimal 2 jam atau bisa lebih daripada itu. Dan ini butuh keikhlasan supaya kita sama-sama bisa meraih manfaat insyaAllah dari apa yang kita sampaikan ini. Kata penulis, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, ia adalah seorang pemimpin kaum Ansar dalam kurung pada saat Bai'at Al-Aqabah. Aqabah sebuah bukit yang agak tinggi di tempat jumrah. Di situ Nabi SAW pernah mengambil bai'at dari orang-orang Madinah untuk masuk Islam, dan kemudian mereka mendukung dakwah Nabi SAW. Nah, dia pemimpin orang-orang Ansar pada saat itu yang berjumlah 12 orang. Ia termasuk orang terdahulu dalam masuk Islam. Dan ayahnya adalah seorang tokoh yang terpandang dan dinilai atau ditaati, bernama Hudair Al-Kataib. Ayahnya ini adalah pemimpin suku Aus pada tragedi Perang Bu'ath. Sedikit saya jelaskan dulu. Perang Bu'ath ini, perang yang terjadi antara 5 sampai 6 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Dan perang Bu'ath ini adalah sebuah perang yang terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala antara suku Aus dan suku Khazraj. Saya kasih gambaran, dipetakan dulu kota Madinah. Madinah pada saat itu ada 5 suku. Dari suku Arab adalah Aus dan Khazraj. Nanti setelah Islam nama mereka Ansar atau disilangkan dengan Ansar. Kemudian ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Nah, salah satu strategi orang-orang Yahudi bagaimana supaya mereka aman dari sisi ekonomi, dari sisi militer, mereka suka mengadu domba masyarakat Madinah. Jadi 3 suku Yahudi ini sepakat untuk ada di antara mereka yang menjadi sekutunya Aus, ada yang menjadi sekutunya Khazraj. Mereka mensuplai senjata, mereka memanas-manasi, mereka memberikan dukungan pangan dan segala macam agar selalu berperang. Nah, itu terus terjadi, peperangan cukup lama, sekitar 120 tahun. Peperangan terjadi dan banyak sekali korban. Tapi puncaknya adalah Perang Bu'ath. Nah, Perang Bu'ath ini dibahas oleh para ulama bahwasanya dia perang yang Allah khususkan untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Jadi Perang Bu'ath ini teman-teman sekalian, di peperangan itu 5-6 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, terbunuh mayoritas tokoh-tokoh dari 2 suku ini, Aus dan Khazraj. Yang memang mereka yang terbunuh ini rata-rata yang sombong, yang angkuh, yang keras kepala. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan 1 orang saja dari mereka yang tidak meninggal, itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik. Sampai kata ulama sejarah bahwasanya, dan ini dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Allah
ingin menunjukkan tentang bagaimana keras kepalanya para pemimpin-pemimpin dulu di Madinah itu, contohnya Allah tinggalkan satu orang. Satu orang ini sudah cukup menjadi kepala munafikin, mengacaukan banyak sekali ya perkembangan dakwah di Madinah. Maka itu sebagai contoh saja. Saya bacakan kisahnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang perang Bu'ath ini, yang terbunuh pada perang Bu'ath. Pada perang Bu'ath ini para pembesar Madinah yang kemungkinan besar mereka tidak akan beriman dan sombong dan tidak akan menerima Islam. Dan yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik. Allah menghendaki dari kejadian tersebut sebelum hijrah Nabi SAW dua hal. Yang pertama, anugerah Allah untuk Nabi-Nya SAW agar mudah dan lancar dalam berdakwah. Karena keberadaan para pembesar tersebut bisa menjadi penghalang serius bagi dakwah Nabi SAW sebagaimana terjadi di Mekah. Karena di Mekah tokoh-tokoh Quraisy masih pada hidup, mereka arogansi satu sama yang lain. Mereka punya ya sifat sombong, sifat merasa lebih dari orang lain sehingga 13 tahun fase dakwah di Mekah pun susah sekali untuk dikembangkan. Yang beriman hanya 153 orang. 83 orang hijrah bersama Ja'far bin Abi Thalib ke Ethiopia dan 70 tinggal bersama Nabi SAW. Sebagaimana kejadian atau terjadi di Mekah dan jalan ke Madinah menjadi mulus. Dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar tersebut untuk mengingatkan iman Allah atas datangnya Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abi Salul. Yang kedua, supaya siap menerima Islam dan menunjukkan kebenaran Islam yang dapat menyatukan mereka setelah perpecahan. Jadi 120 tahun Aus dan Khazraj dibuat berperang oleh orang-orang Yahudi ini dan disuplai senjata, disuplai ya pangan segala macam. Pokoknya mereka harus selalu berperang. Nah ini supaya kacau terus kota Madinah. Dan setelah terbunuh pembesar-pembesar mereka yang hidup dengan arogansi segala macam, maka hijrahlah Nabi SAW dan Nabi akhirnya menyatukan antara Aus dan Khazraj. Mereka diselamatkan dari peperangan tersebut, kebencian dengan adanya dalil atau tunggangan yang bernama ukhuwah Islamiyah. Akhirnya mereka saling membantu satu sama yang lain, mereka saling rangkul satu sama yang lain, memaafkan tentang masalah peperangan di masa lalu, dan akhirnya selamatlah mereka dari pertumpahan darah yang sudah berjalan sekian tahun. Saya kembali ke bukunya, dikatakan di mana tentang perang. Ya, ayahnya Usaid ini adalah pemimpin suku Aus pada saat tragedi perang Bu'ath. Di mana ia terbunuh pada saat itu, tepatnya 6 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Usaid sendiri ia terbilang sebagai salah satu tokoh Aus yang terpelajar dan orang yang memiliki wawasan yang luas. Bahkan ia telah mewarisi keberanian, kedermawanan, kecemerlangan pendapat dari ayahnya. Ia merupakan salah seorang pemimpin Madinah dan salah seorang tokoh terhormat yang berilmu sebelum masuk Islam. Udah bisa tulis menulis, ya udah bisa memimpin pasukan perang, udah bisa memimpin sukunya. Tak kala masuk Islam, ia pun menjadi salah satu tokoh terhormat bagi dunia seluruhnya. Bukan cuma kaum muslimin, karena selalu dikenang tentang kisahnya, diambil pelajaran dari hidupnya. Bagaimana tidak, kata penulis, sementara para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ia dilahirkan di Madinah Munawwarah, di kota yang penuh dengan cahaya kenabian, sebuah kota monumental yang memasuki sejarah melalui pintu-pintu terluasnya dan dari atas anak-anak bukitnya yang kecoklatan. Di sana pasukan dibentuk dan batalion-batalion disiapkan untuk menyebarkan agama Allah. Lorong-lorong kota Madinah sangat mengenal dengan baik siapa Usaid bin Khudair, yaitu seorang pemuda pemberani yang sangat handal menunggang kuda dan mencintai kemuliaan akhlak. Lalu kemudian penulis mulai menceritakan tentang masalah persahabatan dia dengan salah satu kepala suku juga yang terkenal, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini pernah juga kita bahas serialnya. Dialah yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Ya, ini sahabat dekatnya Usaid bin Khudair. Mereka dari dulu sudah bersahabat sebelum Islam sampai juga setelah masuk Islam. Nah nanti mereka dimanapun selalu bersama-sama, dan setelah Usaid bin Khudair dapat hidayah masuk Islam di tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, disitulah dia mengajak sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz untuk masuk Islam, dan tentu dia berarti meraih pahala Sa'ad dan seluruh sukunya masuk Islam pada saat itu setelah Sa'ad ini masuk Islam.
Kita akan mulai dulu dengan masalah yang disebutkan di sini tentang matahari hidayah masuk ke dalam hati Usaid. Bagaimana dia masuk Islam. Jadi Nabi SAW mengutus surat banyak sekali ke pemimpin-pemimpin dunia. Bukan mengutus, menemui pemimpin dunia di musim haji. Mengajak mereka untuk masuk Islam dan mendukung dakwah beliau. Tapi semuanya menolak. Sampai akhirnya Nabi SAW ketemu dengan tokoh-tokoh dari Ansar ini, dari Madinah. Dan kebetulan sekali, 3 suku Yahudi di Madinah ini selalu menukil perkataan sambil mengatakan, nanti akan ada Nabi keluar di kota Madinah ini, dan kami akan beriman kepadanya. Serta pada saat kami beriman, kami akan memerangi kalian sampai habis semuanya. Maka orang-orang Ansar ini ketakutan dengan isu itu. Begitu mereka datang haji dan bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, maka mereka mendengar. Ternyata inilah seorang Nabi yang dikatakan dari Quraisy, kemudian diajarkan kepada mereka tentang Islam, tentang Al-Quran. Akhirnya mereka tertarik. Dan mereka berbicara satu sama yang lain, sepertinya ini Nabi yang dikatakan orang Yahudi. Kita harus beriman sebelum mereka. Maka akhirnya berimanlah orang-orang Ansar tadi. Awalnya cuma 6 orang di Baiat Aqabah pertama. Baiat Aqabah kedua jadi 12 orang. Dan akhirnya Nabi SAW mengutus ke Madinah seorang sahabat yang mulia namanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ini salah satu tokoh Mekah yang terkenal dengan ketampanannya, anak orang kayanya orang Mekah ya. Setelah dia masuk Islam, ya, dia meninggalkan semua dunia itu dan akhirnya dia terbunuh mati syahid di perang Uhud. Dia yang pegang bendera muslimin dan terbunuh, Mus'ab radhiyallahu anhu. Terkenal orang yang paling dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Intinya Nabi SAW utus dia ke Madinah, kemudian dia mendakwahi orang-orang Madinah satu demi satu. Orang yang pertama kena dakwah adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ini orang Madinah pertama mendirikan sholat Jumat di rumahnya. Dan beliau sholat waktu itu di rumahnya 40 orang. Dan dari sinilah Madhab Syafi'i berhukum bahwasanya sholat Jumat itu membutuhkan 40 orang. Dari sikap beliau. Setelah As'ad bin Zurarah masuk Islam, Mus'ab akhirnya satu persatu diajak oleh As'ad untuk menemui tokoh-tokoh dan masyarakat Madinah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kita langsung masuk ke poin tentang masalah tokoh kita ini. Pada saat itu, As'ad ibn Zurarah berbisik kepada Mus'ab, ada 2 orang di sini, di Madinah. Kalau mereka berdua berhasil engkau terangkan kepadanya tentang agama Allah, pasti semua sukunya akan masuk Islam. Daripada kita gerilya satu persatu, lebih baik kepala sukunya aja. Dan salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad, itu adalah sepupu saya. Kata As'ad bin Zurarah, itu adalah sepupu saya. Kalau dia berhasil engkau sentuh, mendengar ayat Al-Quran, masuk Islam, maka engkau akan menyentuh kaumnya. Dan bersamanya sahabatnya kepala suku yang lain, Usaid bin Khudair. Maka kata Mus'ab, baiklah. Mereka berdua hanya duduk di satu taman, di satu perkebunan kurma. Kemudian diutuslah berita kepada Sa'ad bin Mu'ad ini oleh As'ad bin Zurarah supaya mau datang gitu. Sa'ad sempat mengatakan kepada Usaid, saya mendengar ada orang bersama dengan sepupu saya bernama Mus'ab. Dia coba membawa ajaran agama baru, mengubah ajaran nenek moyang kita. Sekarang saya mau, kalau bukan karena dia sepupu saya khawatir nanti saya datang ke sana, saya emosional, saya bisa membunuhnya. Maka saya mau kamu yang datang ke sana, Usaid. Usaid pun berdiri, mengambil busur panahnya, ya, mengambil tombaknya, kemudian langsung menuju ke perkebunan As'ad. Begitu tiba di sana, dia pun melihat sambil marah, Usaid mengatakan, kalian ini siapa berdua? Mau coba membawa ajaran baru di dalam kota kami, di suku kami. Maka kami hanya mengingatkan kalau kalian masih mau hidup, jangan membawa ajaran kalian ini. Tapi Mus'ab subhanallah seorang da'i yang hakim, yang bijaksana. Dia mengatakan, kalau seandainya engkau ingin, duduklah sejenak, dengarkan dulu. Kemudian cerna, kalau seandainya itu sesuatu yang baik yang bisa kau terima, terimalah. Kalau tidak, engkau tidak akan melihat kami ada di sini. Kami tidak akan menyampaikan ajaran ini. Maka Usaid merasa ini panggilan yang baik. Dia sambil duduk, menancapkan tombaknya sambil mengatakan, engkau telah memberikan pilihan yang adil. Maka dia pun coba mendengar. Subhanallah, kata As'ad bin Zurarah, pada saat dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia dengarkan penjelasan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, kami bisa melihat
secercah cahaya Islam di matanya. Dan setelah dia cukup lama mendengar, karena hatinya ingin mendengarkan apa sebenarnya yang sedang dibawa ini, maka dia pun langsung bertanya, bagaimana caranya menganut agama kalian ini. Maka dipandulah, kata Mus'ab, engkau mandi, kemudian setelah itu engkau syahadat dan engkau sholat. Begitu disebutkan dalam riwayat-riwayat gitu. Maka dia pun mandi, kemudian dia syahadat, lalu dia sholat, dipandu oleh Mus'ab cara sholatnya gitu. Setelah itu dia mengatakan, sungguh Islam sudah masuk dalam hatiku sekarang. Aku sudah tahu ini kebenaran yang kau bawa, hai Mus'ab. Ada satu orang sahabatku, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dia masuk Islam, demi Allah tidak ada satupun rumah di kota Madinah ini dari suku Aus dan Khazraj kecuali masuk Islam. Aku akan mengirimnya kepada kalian di sini. Maka Mus'ab dan As'ad menunggu. Usaid pun pulang, begitu pulang, dari jauh sudah dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz sambil mengatakan kepada sukunya, sungguh demi Allah, Usaid datang kepada kalian bukan dengan wajah waktu dia pergi. Dia pergi tadi emosi sekali. Sekarang dia pulang dengan sangat tenang. Lalu kemudian ditanyakan, kata Sa'ad, ada apa wahai Usaid? Ada berita apa dari sana? Dia mengatakan, saya sudah menemui keduanya, saya tidak temukan keburukan pada keduanya. Tapi dia tidak katakan dia masuk Islam. Cuma memang, saya berharap engkau pun bisa datang ke sana untuk menemuinya. Dan ketahuilah, kata Usaid pada saat itu, ada suku Harithah, ada satu suku yang lain, itu rencana akan membunuh sepupumu As'ad. Mendengar itu, maka tadinya Usaid tujuannya supaya saat ini datang mendengar saja, dan dia picu emosi kesukuannya, supaya mau datang mendengar. Maka kata Sa'ad, engkau belum berbuat apa-apa, dia ambil tombaknya, ambil busur panahnya, lalu dia menuju ke kebunnya As'ad. Tiba di sana, dia marah-marah, dia mengucapkan kata-kata yang mirip seperti Usaid tadi dalam riwayat. Dia mengatakan, sungguh kalian telah datang ke kampung kami dan membuat keonaran, membawa ajaran baru. Wahai As'ad, dia bilang sama sepupunya, kalau bukan engkau memiliki hubungan kerabat denganku, maka aku tentu sudah dari awal menegurmu. Lalu kata Mus'ab, kalau seandainya engkau ingin meluangkan waktu duduk sejenak, dengarkan dulu apa yang kami sampaikan. Kalau itu baik, terimalah. Kalau itu tidak baik, engkau tidak akan melihat kami di sini. Ternyata subhanallah, Sa'ad juga mirip sama Usaid. Orangnya sangat cerdas, berakal, dewasa. Kalau itu penawarannya, kenapa tidak? Dengarin aja dulu, kalau benar ya benar, kalau enggak gitu. Maka dia mengatakan, kau telah menawarkan penawaran yang adil. Dia turun, dia tancapin, maksudnya dia duduk, ditancapin tombaknya, lalu dia dengarin apa yang disampaikan oleh Mus'ab. Dia dengarin ayat Al-Quran, tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang agama Islam. Kata As'ad, kami melihat cahaya Islam di mata Sa'ad. Maka tiba-tiba Sa'ad pun mengatakan setelah itu, bagaimana caranya menganut agama kalian ini? Kata Mus'ab, engkau mandi, engkau syahadat, kemudian engkau sholat 2 rakaat. Maka dia pun melakukan itu. Setelah itu dia mengatakan, saya akan membawa agama kebenaran ini kepada kaumku. Maka dia pulang ke kaumnya tadi, ke perkumpulan kaumnya. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang di sekitar situ, kepada kaumnya, tadinya kaumnya mengatakan, sungguh saat telah datang bukan dengan wajah seperti yang awal sekali. Tadi dia pergi, dia marah. Sekarang sudah berubah. Maka mereka mengatakan, ada apa wahai Sa'ad? Engkau sebagai kepala suku kami. Kata Sa'ad, bagaimana menurut kalian kedudukanku di sisi kalian? Oh, engkau adalah orang yang paling amanah, engkau orang yang paling suka silaturahim, engkau orang yang paling dermawan, engkau orang yang paling dewasa, engkau lah kepala suku kami. Kami dengar semuanya. Kata Sa'ad, subhanallah, kata-katanya, siapapun tidak boleh atau haram berhadapan dengan wajahku, tidak boleh lagi ketemu sama aku, sampai dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Usaid bin Khudair, tidak tiba sore hari, kecuali semua rumah-rumah Aus dan Khazraj dimasuki oleh Islam dengan masuknya Islam kedua tokoh ini. Ini tentang masuk Islamnya. Dan setelah masuk Islam, keduanya pun mulai menekuni tentang agama Islam dari Mus'ab sampai puncaknya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pada saat itu Usaid sangat gembira mendengar Nabi SAW datang. Selama ini cuma dengar namanya, gak pernah ketemu. Maka pada saat datang beliau sambut. Kemudian beliau termasuk orang yang saling banyak berkorban untuk kaum muslimin, untuk muhajirin yang datang. Dan termasuk beliau langsung mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW. Dan hidup beliau semuanya diisi dengan kebaikan-kebaikan atau ketaatan. Jadi ini intisari daripada ibadahnya Usaid yang saya bilang tadi, nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Beliau mengatakan, saya akan selalu merasa bahagia bila saya berada dalam 3 kondisi.
Kondisi yang pertama adalah di saat aku mendengar dan membaca Al-Quran. Jadi ini kuncinya pada saat dia masuk Islam, maka dia tekuni sekali Al-Quran, kemudian dia belajari bacaannya dan dia dengar selalu bacaannya dan tidak ada waktu berlalu kecuali dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika aku mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, maksudnya menghadiri majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah pada saat aku mengantarkan jenazah. Pada saat aku mengantarkan jenazah. Dan saking luar biasanya ibadahnya Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, satu waktu dia sedang tidurkan anaknya bernama Yahya di dekat sebuah pohon di malam hari, kemudian dia baca Al-Quran. Lalu tiba-tiba ada kudanya di dekat yang diikat di dekat anaknya yang sedang tidurkan di bawah pohon itu merontak. Dia berhenti baca, kuda itu berhenti juga. Kemudian kedua kali dia lanjutin bacaannya, kuda itu berontak lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Maka dia pun mengatakan, saya mengangkat kepala saya ke langit, lalu saya menemukan ada cahaya putih, seperti lentera cahaya putih yang sedang naik ke langit. Maka saya pun laporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, tilkal malaikatu kanat tastami'u lak. Itu adalah para malaikat yang datang khusus mendengarkan bacaanmu, hai Usaid. Walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Kalau seandainya kau terus lanjutkan bacaanmu, maka niscaya karena mereka menikmati sekali bacaan Quran itu para malaikat, maka niscaya penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat secara langsung tanpa ada penghalang lagi dari mata mereka. Dan memang ini salah satu ciri para malaikat, mereka mendengarkan bacaan-bacaan orang-orang beriman ya. Kalau pernah dengar tentang sholat malam, itu siapa yang bangun di malam hari, kemudian dia bersiwak, kemudian dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan ada malaikat yang menghirup bacaannya itu, gitu kan? Bagaimana Allahu alam. Jadi memang malaikat sangat mengetahui kedudukan Al-Quran. Nabi SAW sendiri memuji beliau sambil mengatakan, Ni'mar rajulu Usaid ibn Khudair, sesungguhnya sebaik-baik laki-laki adalah Usaid ibn Khudair. Ada sebuah kejadian kecil diangkat oleh penulis juga di sini tentang masalah bagaimana keseharian Usaid. Di antaranya beliau sangat selalu usaha selalu setiap hari ketemu dengan Nabi SAW. Namun puncaknya beliau ingin sekali menyentuhkan tubuhnya dengan tubuh Nabi SAW. Begitu dinukil. Jadi bukan cuma sekedar salaman, ya. Beliau ingin memeluk tubuh Nabi SAW sebagai bentuk kasih sayangnya dengan Nabi SAW. Maka satu waktu lagi kumpul para sahabat, Nabi SAW sempat ya, menusuk bagian lambungnya Usaid sambil bercanda. Ya. Maksudnya bukan dengan benda tajam ya, tapi dengan tongkat atau dengan tangan beliau SAW. Maka Usaid menggunakan kesempatan itu sambil mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu kisoslah, balaslah. Kata Usaid, ya Rasulullah, titik yang Anda sentuhkan tadi ke lambungku itu tidak ada bajunya, tidak ada kainnya. Saya juga harus melakukan itu. Maka Nabi SAW menyingkap bajunya dan pada saat Usaid itu langsung boleh memeluk dan mencium tubuh Nabi SAW dan beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ingin kecuali ini. Beliau juga ya punya sikap yang sangat bijaksana pada saat terjadi fitnah ifk. Kalau masih ingat fitnah ifk itu adalah kisah tentang fitnahnya Abdullah bin Abdullah bin Salul tadi ya, pimpinan orang munafik yang menyebarkan isu kalau Aisyah zina dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Ini semua kedustaan tentunya. Nah, di masa itu pulang dari perang Bani Mustalik tersebarlah isu itu. Ada satu kejadian Usaid radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat pada saat kejadian di perang Bani Mustalik ini, tiba-tiba Nabi SAW menggerakkan pasukan di waktu-waktu istirahat. Biasanya Nabi istirahat tuh di siang hari atau di malam hari, beliau istirahat. Tapi pada saat itu Nabi suruh jalan terus. Kalau yang tidur di atas tunggangannya. Ini ada sesuatu tidak normal nih. Maka Usaid pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ada apa sebenarnya? Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh temanmu? Kata dia, teman yang mana? Kata Usaid, kata Nabi SAW, Abdullah ya, bin Ubay bin Salul, ini pimpinan orang munafik. Ya, kata Usaid, apa yang dia katakan ya Rasulullah? Kalau masih ingat kisahnya, ya, saya ingatkan kembali supaya lebih jelas. Waktu pulang dari perang Bani Mustalik, ada budaknya Umar bin Khattab,
dengan budaknya seorang dari Ansar sempat cekcok di sebuah sumber mata air. Cekcoknya apa nggak tahu. Tapi akhirnya budak Umar teriak mengatakan, wahai muhajirin, tolonglah saya. Maka para muhajirin tiba-tiba hanusin pedang. Karena ini baru pulang dari medan perang. Lalu pembudaknya orang Ansar mengatakan, wahai Ansar tolonglah saya. Maka berdirilah di dua kubu ini umat Islam hampir berperang. Waktu itu ada satu orang melapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW datang dengan cepat dan marah. Wajah beliau memerah sambil mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah? Adakah tiupan-tiupan bahasa jahiliyah seperti ini? Fanatisme, kesukuan, rasis. Sementara saya ada di tengah-tengah kalian, tinggalkan, ini ini bisa membinasakan kalian. Maka redamlah pada saat itu. Nah, Abdullah, kepala munafik ini menunggangi keadaan. Dia menunggangi keadaan sambil dia mengatakan, ya, dia mengatakan, kumpulin sukunya, sungguh kalianlah telah membuat mereka seperti itu. Maksudnya kenapa orang-orang muhajir berani benar mau ajak kita berperang, gitu ya. Kalian yang memberikan tempat-tempat tinggal kalian, kalian memberikan harta kalian, kalian menerima mereka di negeri kalian. Coba kalian tidak melakukan itu. Pasti mereka tidak akan macam-macam dengan kita. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, pasti orang-orang yang mulia, maksudnya orang-orang penduduk asli Madinah mengusir para pendatang. Dan Abdullah ini bin Abi Salul ini bermaksud Rasulullah SAW. Dia ingin penduduk Madinah mengusirnya, gitu ya. Dan kalau Nabi SAW diusir, berarti semua muhajirin juga akan diusir. Rupanya perkataan ini sempat didengar oleh seorang sahabat yang lain. Dan sahabat ini masih muda pada saat itu. Dia dengarkan, kemudian dia lapor kepada Nabi SAW. Pada saat dilaporkan, ya, ini bernama Zaid, orang ini ya, masih muda, masih 16-17 tahun. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah bin Abi Sulul itu cerita begini ya Rasulullah. Ini kalau pulang dari perang ini mereka mau usir anda dan semua muslimin yang datang hijrah dari Mekah. Maka Nabi SAW suruh gerak pasukan pada saat itu. Sudah bergerak kalau gitu. Nah disitulah Usaid mendatangi Nabi SAW lalu menanyakan. Lalu kata Nabi SAW, apakah kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh sahabatmu? Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata dia, apa yang dikatakan ya Rasulullah? Katanya kalau tiba di Madinah nanti orang-orang mulia masa penduduk Madinah akan mengusir para pendatang. Maka kata Usaid dengan jelas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dialah yang akan terusir. Dia yang terhina. Dan kami siap untuk menolong atau mendukung anda. Maka pada saat itu Usaid membisikkan satu kata kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, berlemah lembutlah dengan dia. Demi Allah, sebelum anda datang, mahkota raja sudah akan diletakkan di kepalanya oleh kaumnya. Aus dan Khazraj ini hampir memilih dia sebagai raja. Begitu anda datang batal. Maka itu membuat dia jengkel, dia susah untuk menerimanya. Maka pada saat itu akhirnya Nabi SAW menerima saran Usaid dan tidak meributkan permasalahan ini kepada Abdullah ini. Ini salah satu kebijakan yang beliau lakukan. Kemudian penulis juga mengangkat tentang sikap bijaksananya. Ini sebagai penutup dalam buku kita ini. Itu tentang bagaimana peristiwa baiatnya Abu Bakar. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, rupanya ada prosesi baiat Abu Bakar di Thaqifah Bani Sa'ad. Perkebunannya suku Sa'ad. Dan pada saat itu memang orang-orang Madinah sudah berkumpul. Dan mereka akan mengangkat Sa'ad sebagai raja mereka pada saat itu. Kalau tidak salah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Karena Sa'ad ibn Mu'ad sudah meninggal di masa Nabi SAW di penyerangan suku Quraidah. Maka pada saat itu pun terjadilah orang-orang Madinah mau memilih Sa'ad ibn Ubadah sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar sama Umar datang. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai Sa'ad, engkau sebenarnya sudah pernah mendengar dan engkau hadir pada saat itu. Di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya urusan pemerintahan ini, kepemimpinan dipimpin oleh Quraisy. Maka Sa'ad dengan bijaksana mengatakan, benar. Engkau benar apa yang kau ucapkan ini. Betul. Gitu kan? Oleh karena itu, kata Abu Bakar, saya memilih untuk kalian Umar. Ditunjuklah Umar bin Khattab karena lagi ada sama dia. Orang ini orang yang paling baik dan dia dari Quraisy. Maka Umar pun mengatakan, tidak. Siapa di antara kalian yang mau merasa lebih baik daripada Abu Bakar? Lalu Umar pun membaiat tangan Abu Bakar, mengatakan, Abu Bakar, ulurkan tanganmu, aku akan membaiatmu. Lalu kemudian orang berubah-ubah, termasuk Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama-tama menunjukkan kalau dia kepala suku, dia siap membaiat Abu Bakar sehingga
terjadilah pada saat itu baiat yang sempurna, pemimpin pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau setelah pulang dari penyerangan Baitul Maqdis, balik ke Madinah di tahun 20-an Hijriah. Waktu itu Baitul Maqdis diserang pasukan dibentuk oleh Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah. Dan terus saja negeri Syam ditaklukkan sampai sekitar tahun 20 Hijriah. Beliau pulang ke Madinah, kemudian beliau terbunuh di Madinah dan dikubur di kuburan Baqi. Kuburan Baqi. Nah ini gambaran.